Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Selamat pagi, Bu. Diri, pimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Redinan rambutnya tuh udah gondrong. Ya, Bu. Hari ini mau dicukur, Bu. Iya, udah disayang-sayang dulu rambutnya hari ini. Di foto-foto banyak. Mulai hari Senin masuk udah harus rapi. Oke, dari dulu. Der, eksplanasi yang bagaimana, Der? Yang dari struktur sampai pembuatan, terus Kenapa sumber itu harus dicantumkan untuk mengingatkan kita bahwa itu bukan hanya hasil karya kita, tapi hasil karya orang lain. Sophia. Di kegiatan inti ini mulai nanti kalian akan berkelompok ya. Nah, sebelum berkelompok kita dengarkan ini video. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Dengar Yuryanto. sekarang? Sudah, Bu. Selamat sore saudara-saudari sekalian. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja sama kementerian, lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah, atau yang kami sebut pentahelix berbasis komunitas. Sejak gugus tugas berdiri di 13 Maret, telah dianjurkan beberapa pesan pencegahan penting, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, jaga jarak sekitar 1-2 meter, dan gunakan masker saat berada di ruang publik atau kerumunan. Penggunaan masker ketika berada di ruang publik telah banyak direkomendasikan. Pada awalnya, masker hanya disarankan bagi orang yang sakit atau merasa sakit. Nah, yang tadi itu Ibu coba sederhanakan di video tadi itu menjadi contoh teks ceramahnya di sini. Ini hanya sedikit. Nah, di ceramah itu strukturnya ada pembuka, isi, penutup. Seperti halnya dengan pidato. Nah, nanti seperti biasa ada warna-warni. Di situasinya resmi atau santai, tadi ya ada tanya jawab. Tujuannya itu sudah jelas. Kalau khotbah yang paling beda, pidato sama ceramah itu intinya yang paling beda itu kalau pidato tidak ada tanya jawab, kalau ceramah ada tanya jawab. Tapi tiga-tiganya itu berbicara di depan umum, betul kan? Pidato di depan umum, ceramah, khotbah juga ada jemaahnya kan. Nah, kalau khotbah sudah jelas pasti dia tentang keagamaan dan sakral. Nah, pembuka, isi, penutup. Kemudian itu strukturnya. Nanti ada di contohnya ya. Hanifah. Hanifah ada? Iya, Bu. Ya, menurut Hanifah ini 2 paragraf ini pembuka, isi atau penutup? Pembuka, Bu. Pembuka. Hanifah tunjuk 1 orang teman kamu. Ifta, Bu. Ifta. Ifta ada? Iya, Bu. Ya, Ifta. Ini yang warna kuning menunjukkan apa sih? Kata ganti orang. Kenapa? Karena sifatnya mengajak, Bu. Nah, kata Mengajak ya. Betul. ya. Kata apa? Kata apa yang paling menunjukkan mengajaknya? jangan Sebaiknya. sampai. Jangan sampai. Sebaiknya. Ya, betul. Berarti yang warna ungu ini apa? Kan ciri kebahasannya cuma ada 4. Berarti yang terakhir ini apa? Oh, ini yang struktur yang tadi Nafisa. Kalau pembuka itu biasanya isinya permasalahan.
Kalau pandangan umum penulis berarti isinya fakta atau opini? Ini. Opini. Ya, kalau isi berarti harus pendapat-pendapat, ada fakta sudah jelas, penutupnya simpulan dan rangkuman. Ibu ganti nama. Kelompok 1 Nafisa ya. Masih ingat anggota kelompoknya atau kelompok 2 siapa? Tidak ya. LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan di Edmodo dan sudah Ibu bagikan di... Ya, Nafisa share ke ketua kelompoknya dulu, terus ketua kelompoknya share ke teman-teman anggota kelompoknya. Baik, terima kasih cantik. Sekarang kalian akan, langkah pertama, kalian mengidentifikasi dahulu pokok-pokok isi teksnya yang tadi di atas. Pentingnya memperkaya literasi dengan cara kalian, benarkah si kalimat ini ada di atas? Kalau iya, boleh ditulis iya atau di checklist. Paham? Paham? Kelompok Aisyah? Paham, Bu. Paham ya? Jangan lupa nama kelompoknya diisi. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Ini yang kemudian bawahnya, masih sedikit lagi bawahnya Aisyah. Boleh ke bagian bawah. Yang kelima ya. Yang kelima iya. Ya. Permasalahan aktualnya. Nah, sebentar. Ini sudah ya. Ya tidak tadi kalian itu kan mengidentifikasi pokok informasi. Jadi Ya. kalimat ini ada tidak di atas, begitu kan ya? Itu pokok informasi. Yang mengidentifikasi, menganalisis, kok mengidentifikasi lagi. Menganalisis permasalahan aktual, ini bentuknya kalimat. Di kalian baca teks yang di atas, nah permasalahan aktual apa yang dibahas? Nah, di sini nanti dituangkan. Kalau kurang paham, bisa coba lihat contoh yang Ibu bagikan di materi. Nah, permasalahan aktualnya apa ini? Sambil ini, misalnya Marisa. Permasalahan aktualnya itu Bu, apa kayak sulitnya, apa kurangnya literasi? Boleh. Silakan diskusi. Apakah apa itu menurut Luciana? Kalau yang lainnya bagaimana? Nah, silakan diskusi. Dan akan menganalisis keberadaan strukturnya. Boleh di sini ditulis paragraf berapa sampai berapa, atau kalian tandain di bagian atas seperti contoh Ibu. Nah, di sini boleh ditandain. Nanti kalau ditandain, kutipan kalimatnya tidak perlu dituliskan. Kan sudah ditandain di atas. Diberi keterangan saja di bawahnya. Pengerjaan pada teks di atas misalnya. Gitu ya. Nah, kalian ini kan menganalisis penggunaan kebahasaannya dalam teks di atas. Kita siswa. Nah, penulisan siswa-siswa betul tidak itu? Siswa pakai tanda strip atau bukan? Iya, pakai strip Ibu. Ya. Sudah Oh, baik. Ini maksudnya kuning itu untuk kata ganti orang, begitu ya? Hijau istilah, Ibu. biru argumen. Coba ke atasnya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Ibu izin menjawab berarti. Kalau Ibu itu termasuk ke kata ganti orang nggak ya, Bu? Siswa-siswa hebat yang kalimatnya mana? Ini. Itu siswa-siswa hebat yang Ibu banggakan. Terus kan ada beberapa kali pengulangan kata Ibu. Ditulis satu saja. Ditandainnya satu. Kalau ditandain saja. Kalau ditulis mah tulis satu saja. Ya. Ya, enggak, maksudnya kalau Ibu itu termasuk ke kata ganti orang atau bukan, Iya, Ibu? Kata ganti orang. Oh iya. Makasih, Ibu. Ya. Jadi Neisha bakalan presentasiin yang apa ini yang Ayo Berlatih 2. Dari strukturnya, yang pertama kan ada pembukaan. Pembukaannya ada di paragraf 1 sama paragraf 2. Kutipan kalimatnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada puji syukur kehadirat Allah, terus sama siswa-siswa yang Ibu banggakan. Nah, terus struktur yang kedua kan ada isi. Isinya ada di paragraf 3 sampai paragraf 7. Ini maksud Ibu ini yang kalian tandain highlight. Salah, Ibu. Oh, salah. Belum, salah tadi. Belum.
Yang menunjukkan persuasif ini, yang warna hijau. Ya Ibu, itu tuh harusnya tuh Yang hijau ini sebaiknya kita yang ini persuasif yang warna hijau. Baik, Diski. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yang pertama kita melakukan pretest melalui quizzes, kemudian menyampaikan teori mengenai pengertian dari teks ceramah, ciri umum teks ceramah, ciri khas teks ceramah, terus tujuan teks ceramah, kemudian strukturnya pendahuluan, isi penutup, setelahnya itu struktur kebahasaan dari teks ceramah. Kebahasaan, ya. Kemudian menganalisis teks ceramah yang dimulai dari pokok informasi yang ada dalam teks literasi, pentingnya literasi. Pembelajaran kali ini selain belajar tentang identifikasi kebahasaannya teks ceramah, terus strukturnya juga diidentifikasi, tujuannya, pengertian teks ceramahnya juga dipelajari, terus contoh-contohnya dikasih lihat, kebahasaannya apa aja dikasih tahu juga. Saja ya. Mutia, kodenya Ibu Japri lagi ya. Udah Ibu, bisa. Oh, bisa. Baik. Iya, silakan mulai. Apa yang kamu pelajarin hari ini, Nak? Tentang materi ceramah, Ibu. Baik. Apa saja isinya? Ada pengertian, tujuan, terus strukturnya, sama unsur kebahasaan nih, Bu. Baik. Yang kedua, apa yang paling Nesya sukain? Pas diskusi, Bu. Oh, pas diskusi ya. Nanti akan lebih ramai lagi kalau diskusinya tatap muka. Apa yang belum Nesya pahamin? Nah, tadi Ibu udah katakan. Selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya itu adalah mengonstruksi teks ceramah. Yang namanya mengonstruksi itu menyusun. Konstruksi kan bangunan, berarti membangun teks ceramah. Berarti membuat, yang namanya membuat teks ceramah sudah pasti akan dipraktikkan. Nah, nanti seperti apa? Itu saat nanti kita tatap muka teknisnya seperti apa. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jauh dari segala penyakit. Tetap jaga protokol kesehatannya, apalagi saat nanti tatap muka. Kalau kursinya udah dibuat berjarak, jangan malah kursinya ditarik-tarik untuk pengen ngobrol ya. Dan gunakan maskernya 2. Kalau Ibu mah percaya kalian sehat, insya Allah sehat di rumah. Nah, yang tidak percayanya di jalan kalau udah tatap muka tuh, yang nanti Marisa pengen sama teman-teman kemana, sama gengnya kemana, Randy nanti tiba-tiba main ke rumah Derry. Nah, kan tidak langsung pulang ke rumah. Nah, itu yang kami khawatirkan tuh. Derry mah geus ketawa-ketawa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Luar biasa untuk kalian. Duh. Luar biasa, luar biasa. Ingat, hari Senin ingatkan Ibu. Ibu besok di IPA 6. Mana hadiahnya gitu ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.